Ya, Assalamualaikum. Kita lanjutkan materi mastering. Setelah minggu lalu, kita berbicara tentang bagaimana proses enhance audio di dalam proses atau tahap mastering. Kali ini kita akan melanjutkan proses mastering ke tahapan yang berikutnya, yaitu menelurkan atau istilah lainnya render, export, ataupun convert. Banyak istilah yang bisa digunakan. Dan tahapan ini adalah tahapan terakhir pengolahan suara sebelum didistribusikan dan dinikmati oleh penikmatnya, baik itu berupa atau berbentuk film, lagu, podcast, audio drama, dan lain-lain. Ya, kita lihat slide berikutnya. Nah, mastering sebetulnya selain dari mengenhance juga menetapkan pengaturan akhir format audio yang akan dipakai kemudian pada visual dikombine ya, atau langsung disajikan berupa audio file atau musik. Nah, biasanya yang diatur diantaranya adalah sample rate dan bit depth. Sebelum kita lihat ke gambar yang kanan, kita lihat dulu gambar yang kiri. Gambar yang kiri menunjukkan bahwa suara itu berbentuk seperti ini, ya, kalau divisualkan. Ini secara 2 dimensi. Tapi kalau 3 dimensi mungkin dia berputar seperti spiral gitu ya. Nah, kemudian disebut sebagai 2 jenis. Yang pertama, jenis gelombang analog dan jenis gelombang digital. Jika suara tersebut masuk ke dalam mikrofon kabel sehingga ke speaker terdengar lagi, itu tetap disebut suara analog. Walaupun masuk ke elektrik, ya, pakai pengeras suara. Nah, kemudian akan disebut sebagai gelombang digital jika suara tersebut akan berubah menjadi data, ya, dan disimpan ke dalam komputer, penyimpanan komputer. Nah, kemudian akan berbentuk seperti ini, tidak akan semulus yang suara analog, karena sudah dalam bentuk bit, ya, dalam bentuk binari, hitungan binari, kalau sudah masuk ke komputer. Namun, ya, setelah beberapa penemuan yang ditemukan oleh para inventor, ternyata suara digital bisa menyerupai suara analog. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan mengatur bit depth dan sample rate. Nah, kalau semakin sedikit bit depth atau sample rate, maka akan semakin banyak ketidaksesuaian, ya, kasar seperti ini. Sebaliknya, semakin banyak angka sample rate dan bit depth, ya, nah seperti ini, maka semakin mulus, semakin mirip asli. Jadi apa yang disimpan dan direkam dan dalam DAW akan terdengar sama seperti aslinya. Nah, itu. Yang mana sample rate? Sample rate adalah garis-garis vertikal dan bit depth adalah garis-garis horizontal. Di mana, Pak, pengaturannya di dalam DAW? Saya buka dulu Reaper.
Nah, misalkan kalian sebelum rekaman ya dan akan mulai rekaman menggunakan Reaper langsung. Sebetulnya ada pengaturannya di sini. File, project setting, lalu kita lihat tab yang pertama, di sini ada sample rate. Dan default-nya adalah di 44100. Tidak terlalu rendah, tidak terlalu tinggi. Ini adalah sedang-sedang saja. Kemudian bit depth ada di mana, Pak? Di sini, di media. Ya. Formatnya ditentukan dulu mau apa, ya. Nah, di sini bit depth-nya. Jadi kalau kita rekaman, nah langsung otomatis audio hasil rekaman tersebut akan dalam bentuk atau dalam format WAV. Dan ini bit depth-nya. Ada pengaturannya juga. Nah, inilah pengaturan yang sebaiknya kalian atur sebelum mulai rekaman. Berapa, Pak, sebaiknya? Nah, sebaiknya sample rate-nya ada di 48.000. Tapi kalau kalian punya eksternal hardware seperti sound card atau audio interface, gunakan yang 96. Ya. Nah, kemudian ini di 24. Jarang yang pakai 32. Karena kegedean file size-nya dan nggak terlalu jauh beda dengan 24 secara pendengaran manusia. Karena selain pendengaran manusia juga speaker yang kita gunakan, speaker laptop atau speaker headset, itu punya keterbatasan. Ya, jadi sedang-sedang saja. Nah, selain di project setting, pengaturan tadi juga ada di dalam render. Ketika kita sudah selesai desain audio hingga tahap mixing, mau ke mastering. Nah, render di sini ada sample rate dan ada bit depth. Kalau mau dirender dan mau dimasukkan ke tahap mastering, sebaiknya render menggunakan sample rate yang sama seperti di project setting. Tapi kalau misalkan kalian mau render untuk langsung didistribusikan ke pasar, gunakan yang 441. Ininya 16 kalau WAV. Tapi jarang, biasanya MP3. Ini. Dan ini bitrate-nya yang digunakan. Ini bitrate tuh nanti kita bahas ya. Bitrate-nya standar yang digunakan MP3 itu 128. Tapi kalau pengen lebih bagus pakai 256 atau 320. Lebih jernih ya. Nanti kita dengarkan perbedaan. Itu ya. Itu keberadaan sample rate dan bit depth yang ada di Reaper. Sekarang kita kembali ke presentasi. Lalu apa itu sample rate dan apa itu bit depth? Kita lihat satu persatu ya, kita bahas satu persatu. Nah, sebelum kita bahas apa itu sample rate, kalian harus kebayang dulu alur bagaimana suara itu berjalan dari suara yang kita keluarkan dari mulut hingga terdengar lagi ke telinga. Ya. Nah, ini prosesnya dari analog kemudian diproses oleh AD converter ya. Jadi sinyal digital tersimpan di sini. Nah, kalau kita mau mendengarkan hasil rekaman, kita harus punya ini. DA converter atau digital to analog converter. Dari digital kemudian diproses menjadi sinyal analog lagi gitu. Kalau tidak pakai komputer, langsung saja dari sound cap. Dari ini namanya preamp ya. Preamp masuk ke power amp ya.
langsung ke speaker, langsung. Jadi nggak ada proses digitalisasi dulu. Ya, begitu. Nah, kebayang ya sekarang ya. Nah, namun sekarang jarang alat AD converter dan DA converter. Sekarang sudah digabung. Jadi AD-DA converter, atau kita juga menyebut sound card. Ada juga yang menyebut audio interface. Ya, itu kurang lebih. Nah, yang ingin saya sampaikan bahwa suara yang direkam menggunakan mikrofon kemudian masuk ke AD converter atau ke sound card itu harus diperhatikan volumenya. Volume itu bisa di sini nih, di preamp. Ya, preamp itu adalah kapasitor ya untuk meningkatkan daya dari sinyal analog, atau dia dalam bentuk putaran knob ya, seperti volume. Nah, volume itu yang nantinya akan pengaruh ke hasil rekaman. Jika terlalu kecil, ya pasti tipis. Dan kalau di normalize, noise-nya ikut keangkat. Dan jika terlalu besar juga akan jadi distorsi atau rebek suaranya, rusak. Jadi yang sedang-sedang saja. Atau kalian bisa juga mempertimbangkan berdasarkan power atau kekuatan bunyi dari sumber suaranya. Oh, misalkan mau giliran Pak Ardi nih suara rekaman suara ya. Oh, si Pak Ardi mah suaranya kenceng banget, gordes. Tahu gordes? Nah, kita atur volumenya ke agak turun ya. Nah, bisa seperti itu. Atau kita mau merekam suara jangkrik misalkan ya. Karena tipis suaranya, kita tambah sedikit inputnya. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini nih. Kalau terlalu rendah, noise yang di bawahnya akan ikut terangkat dan terdengar. Ya. Tapi terlalu tinggi juga akan membuat audio berbentuk seperti ini, flat top. Ya. Bagian puncak ya, yang jadi flat. Inilah kalau kita memperbesar suara hasil rekaman yang distorsi atau rebek. Itu kurang lebih. Kita lanjutkan slide berikutnya. Nah, sekarang kita lihat di sini adalah simulasi perbedaan sample rate. Sample rate bisa saya analogikan dengan frame per second pada kamera ketika merekam video. Semakin tinggi FPS pada settingan kamera atau camcorder, maka gerakan videonya semakin smooth. Begitupun di sample rate. Sama-sama frame per second. Namun istilah yang lebih tepat adalah sample per second atau SPS. Jadi semakin banyak kita tentukan sample rate, maka semakin mulus audio yang kita punya. Tapi ternyata bukan kemulusan audio. Dampaknya itu adalah pada frekuensi audio. Ya, kita lihat di sini, semakin banyak garis-garis vertikal, akan semakin banyak juga sampel-sampel berupa titik-titik merah ini yang tersimpan di dalam penyimpanan data. Dan akan berdampak pada ini, ya, semakin sedikit sample rate, maka lengkungannya akan lebih kasar. Dan semakin banyak akan lebih mulus. Kita dengarkan dampaknya pada contoh video yang saya ambil dari YouTube.
Next is the same recording made at 1/2 that rate, or 22.050 kilohertz. Last is the same recording made at 11.025 kilohertz. Jadi seperti itu kurang lebih dampak angka sample rate pada hasil audio. Ini disimulasikan pada rendering hasil mastering pada sebuah lagu. Nah, kita dengarkan lagi, ada satu video lagi. Ini adalah rekaman suara gitar yang direkam dengan dua perekam. Yang satu pakai sample rate 44,1, yang satu pakai 96 kHz. Dan kita dengarkan. Adakah perbedaan yang kalian dengarkan? Pak, Kak, saya kayak sama aja, Pak. Nggak ada perbedaannya. Betul. Ya, selintas seperti sama saja. Tapi kita coba dengarkan lagi lebih jeli, atau kalau yang belum pakai headset, coba pakai headsetnya atau headphone. Ya, ada perbedaan pada gemerincing petikannya atau strummingnya ya. Lebih jernih lah kalau yang 48 dibanding 441. Kita dengarkan sekali lagi. Ya, kurang lebih seperti itu. Namun tetap, itulah kenapa orang memilih untuk di sedang-sedang saja 44,1, karena perbedaannya tidak terlalu jauh. Dan orang ketika menikmati musik atau film atau animasi ataupun game tidak akan terlalu kritis terhadap perbedaan tersebut. Kita lanjutkan. Nah, kurang lebih seperti ini grafiknya. Jadi, semakin tinggi sample rate dan bit depth akan semakin membuat audio itu lebih akurat, frekuensi tingginya lebih muncul, dan noise-nya lebih sedikit. Kalau noise, dia hubungannya dengan bit depth. Sedangkan frekuensi tinggi dan lebih akurat itu hubungannya dengan sample rate. Lanjutkan. Nah, ini mungkin gambaran ternyata konsep digital sampling itu ditemukan oleh orang-orang ini. Dan memang mereka berada di ranah fisika di dalam dunia komunikasi. Ya, tentang penyampaian pesan atau suara melalui kabel. Ini gambaran yang tadi, ya, hanya memperjelas saja. Nah, bukan berarti, Pak, itu kok sama
kotaknya banyak, tapi tetap segitu-gitu aja bentuk keseluruhannya, nggak lebih tinggi. Sebetulnya ini hanya gambaran saja, teman-teman. Pada dasarnya mereka berbeda dalam hal ukuran. Jadi kotak-kotak kecil ini akan sama di sini, dianggap sama. Berarti ini kalau digambarkan dibandingkan, ini akan memiliki skala yang lebih besar. Ya. Begitu. Kita lihat slide berikutnya. Nah, ini adalah penggunaan sampel rate lain. Ya, 8.000 Hz dan seterusnya yang digunakan pada beberapa media yang dianggap harus menyampaikan data secara cepat. Ya. Atau mungkin bisa disebut ini adalah saat penemuan-penemuan awal digital sampling. Kemudian pertengahan ini yang bisa dipakai untuk kita sehari-hari dan di studio rekaman, ya. Dan yang area bawah ini sudah ditemukan, namun jarang digunakan, ya. Karena tadi pasaran belum tentu punya alat putar audio se-high fidelity ini. Dan telinga manusia pun belum tentu bisa menangkap frekuensi-frekuensi yang terlalu tinggi. Suara, ya, frekuensi suara. Begitu tentang sample rate. Nah, sekarang kita lihat di sini ada bit rate. Bit rate berbeda dengan bit depth. Bit rate adalah satuan untuk mendukung hasil dari kualitas sample rate. Ya. Kita dengarkan perbandingannya. Nah, betul, kita mendengar perbedaan pada frekuensi tinggi suara tersebut. Seperti suara tamborin, ya, srek, nah itu di area bawah tidak terdengar. Sama seperti prinsip perbedaan sample rate tadi. Sehingga saya tegaskan lagi bahwa bit rate hanya sebagai representasi dari hasil samplingnya. Berbeda dengan bit depth. Jadi, apa itu bit depth? Nah, kita lihat di sini. Bit depth, dia adalah tentang jarak dynamic range. Apa itu dynamic range? Dynamic range adalah jarak dari titik terendah suara ke titik tertinggi suara.
Ya. Kalau kita lihat di sini, ini adalah bit depth yang rendah, cuman 2. Ya. Jadi jaraknya sangat dekat sekali, cuman 2 baris, ya. 2 kotak. Nah, ini bit depth-nya agak banyak. Sample rate-nya tetap sama ya, namun bit depth-nya agak banyak. Sehingga baris-barisnya ya itu selain menambah lengkungan-lengkungan, juga memperjauh jarak dynamic range antara garis atau suara gelombang tertinggi dengan terendah. Memperjauh ya. Nah, begitupun ini sama ya, semakin banyak lagi di sini dan semakin banyak lagi di sini. Sample rate-nya tetap sama, namun bit depth-nya di sini lebih banyak. Sehingga bentuk lengkungannya pun semakin analog, ya, semakin smooth. Nah, apa pengaruhnya pada hasil rekaman? Pengaruhnya yaitu kalau kita lihat di sini ada simulasinya ya. Seperti yang saya utarakan di slide sebelumnya, jarak dari peak tertinggi ke peak terendah ya, dari ini peak terendahnya nih yang 0 ya. Itu akan semakin jauh. Ya. Dan pengaruhnya adalah ke volume. Volume dengan jarak dari titik terendah atau 0 dB ke volume tertinggi akan lebih banyak kalau bit depth-nya lebih banyak angkanya. Kita lihat di sini ya. Semakin banyak angka bit depth, maka jarak ke noise-nya semakin jauh. Atau noise floor-nya, ini noise floor itu yang tadi ya, yang di awal-awal saya berikan gambaran. Noise floor-nya itu lebih rendah. Dan dampaknya adalah pada noise yang akan lebih minim kalau bit depth-nya lebih banyak angkanya. Kita dengarkan video ini. In this video, we'll give you a quick overview on the meaning and importance of the number of bits in a digital audio recording. The basic concept you'll need to understand is the relationship between the number of bits and the dynamic range of a recording. The term dynamic range means the difference between the loudest signal you can record without distorting and the quietest signal you can record before the audio falls beneath the noise floor. The number of bits corresponds directly to the dynamic range available in your recording. Let's listen to a few examples made at different bit depths. Pay special attention to the change in the amount of audible noise as we go through each. You'll notice that the fewer the bits, the more noise you get. First, a recording made with 16 bits per sample. Only time will tell our story. Try to hold it as it slips away. Take your half-forgotten glory. Save it for... Now, a recording made with 8 bits. Only time will tell our story. Try to hold it as it slips away. Take your half... And now, using only 4 bits. Nah, kurang lebih seperti itu dampak pengaturan bit depth pada proses rekaman. Sekali lagi, bit depth mempengaruhi jarak dynamic range dengan noise floor.
Kita lihat slide berikutnya. that you use it. Nah, ternyata penentuan angka bit depth bukan mempengaruhi kelebaran, distorsi, atau kerebekan, ya, kejernihan suara, dan hasil rekaman dengan resolusi yang baik. Tapi yang harus kalian pahami, bit depth itu hanya mempengaruhi noise floor saja, jarak, ya. Jarak terendah noise floor. Kalau ini recording pengaruhnya, ya. Ini juga alat rekam, kemudian studio rekaman, ya. Ini kalau yang ini input volume, ya, yang tadi yang preamp itu. Kalau yang wider itu penggunaan alat perekam atau penggunaan reverb di dalam proses editing atau mixing. Begitu kurang lebih pengaruh bit depth pada hasil rekaman. Kemudian kita lanjutkan ke aspek berikutnya dalam mastering ini, yaitu format. Nah, selain ada karena proses distribusi, ya, format juga ada pengaruhnya terhadap kualitas audio. Kalian lihat di sini. Ini ada uncompressed, ini ada lossless compressed, dan ada loosey compressed. Uncompressed adalah format-format yang tidak membuat pengurangan kualitas audio, sehingga tidak juga mengurangi ukuran file. Artinya, file size uncompressed ini, ya, seperti PCM, WAV, AIF, dan seterusnya, akan lebih besar daripada jenis-jenis format lainnya. Nah, bagaimana dengan lossless? Lossless adalah format-format yang sedikit mengurangi, mungkin porsinya 50%, ya, mengurangi kualitas audio. Dan juga file size-nya lebih rendah. Namun, sekali lagi, kalau kita bandingkan ketiga ini, mungkin kalian tidak akan mendengarkan perbedaan yang signifikan. Perbedaan akan terasa kalau kita secara jeli mendengarkan suara tersebut, perbandingannya. Nah, loosey adalah format-format yang digunakan dan akan berdampak besar pada kualitas audio. Dan biasanya file size-nya juga lebih kecil. Begitu kurang lebih. Dan masih banyak lagi format lainnya selain dari yang sedang kalian lihat ini. Nah, kemudian aspek lainnya dalam proses mastering adalah channels. Tidak seperti musik. Kalian yang menekuni film atau animasi harus memahami, ya, sebaiknya memahami channel surround. Kalau yang game itu tergantung platform atau konsol yang akan digunakannya. Jika akan menggunakan HP, saya pikir tidak perlu menerapkan sistem ini. Karena memang pada akhirnya mereka mengandalkan programming, ya, pemrograman. Di situ mereka memasukkan suara. Nah, kemudian adapun jika sekarang ada yang namanya augmented reality atau virtual reality, itu memang sudah menerapkan sistem ambisonic mungkin, ya, atau spherical speaker. Artinya mereka menggunakan sensor posisi di dalam headsetnya
atau di dalam perangkatnya. Tidak menggunakan surround setting di dalam DAW. Nah, kalau film dan animasi mereka menggunakan dan menerapkan surround setting di dalam DAW. Namun kebetulan saya tidak meletakkan materi surround dalam satu semester ini. Tapi jika kalian hendak mengkonsultasikan atau menanyakan tentang surround system, saya sangat terbuka. Silahkan langsung tanyakan ke saya lewat apapun. Ya, di sini ada beberapa setting surround, mulai dari, kalau ini sebetulnya ada juga ya yang quad, side quad, kemudian ada heksagonal, ya, ada oktagonal. Nah, namun itu biasanya eksperimental. Ya. Yang umum dan banyak digunakan oleh pasaran adalah ini nih, yang 5.1. Ya. Yang point 1-nya itu adalah ini, low frequency. Ya. Kemudian Atmos juga ada di bioskop-bioskop. Ya. Begitu kurang lebih. Dan ini ditentukan juga pada saat proses mastering. Jadi silahkan ditentukan dulu akan diputar di mana nanti filmnya, lalu baru digarap surround mixing-nya ya. Nah, ini adalah aspek terakhir dalam proses peneluran setelah enhance dalam mastering, yaitu pertimbangan medium atau media penyimpanan atau media distribusi. Yang 3 pertama ini sudah jarang digunakan. Sekarang kita menggunakan server dan sistem cloud. Seperti di handphone, nonton di bioskop juga. Kalau kalian lihat alat yang ada di belakangnya, itu tidak lagi menggunakan reels, tapi sudah menggunakan data dalam penyimpanan drive. Begitu. Ya. Tapi tetap komponen-komponen mastering tadi harus dipahami agar tidak keliru saat menelurkan hasil desain audio. Kesimpulannya adalah penetapan angka yang tinggi dulunya digunakan karena sebagian besar orang percaya bahwa frekuensi ultrasonik atau yang di atas 20.000 Hz itu bisa didengar oleh manusia. Dan selain itu, bandwidth yang tinggi itu diperlukan, ya, atau angka yang tinggi itu diperlukan saat memulai proses desain audio. Kalau itu betul, tapi kalau yang atas, yang tadi ultrasonik, itu belum tentu semua orang bisa. Ya, belum tentu. Saya sendiri juga belum tentu bisa mendengar suara sampai dengan 20.000 Hz. Entah sampai berapa tadi saya bisa mendengar ya. Cara ngetesnya kalian harus punya alatnya, karena kalau kalian dengar suara dari YouTube ya, belum tentu speaker laptop atau speaker handphone kalian sendiri mampu memutar suara tersebut. Jadi bukan karena telinganya yang bisa dengar, tapi speakernya bisa jadi ya. Kemudian pertimbangan format dan distribusi juga dilakukan karena tidak semua masyarakat ya punya alat pengeras suara yang canggih
Dan tidak semua masyarakat juga bisa mendengar suara serinci itu. Nah, begitu kurang lebih kesimpulannya. Jadi intinya pada dasarnya kalian tetap disarankan menerapkan pengaturan yang standar industri dan sesuai kondisi masyarakatnya atau sesuai dengan peruntukannya. Namun tetap kalian harus memahami apa itu sample rate, bit depth, bit rate, format, channel dalam desain audio. Gitu barangkali ya, itu materi kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya stop dulu recordingnya.